Jadi kalau misalnya my friends cari justifikasinya kemarin yang bikin IHSG itu drop secara signifikan meskipun pada akhirnya terjadi rebound itu adanya berita yang terkait dengan perubahan aturan potensi perubahan aturan free float yang akan diberlakukan oleh MSCI ya. Jadi kalau buat my friends yang nggak tahu MSCI apa, MSCI itu salah satu lembaga dunia yang memang dijadikan acuan banyak para pengelola dana, di mana kalau misalnya MSCI itu bilang, oke saham ini masuk ya ke dalam indeksnya kami, akan banyak sekali yang mengikuti. Jadi ini impact-nya ke inflow dan outflow. Nah, kalau my friends perhatikan dari berita yang ada, ini kita ambil dari berita yang ada di media-media ya my friends. Nanti saya jelaskan kenapa seperti ini, kenapa nggak ambil dari MSCI-nya langsung. Di sini kalau misalnya my friends lihat, adanya rencana penggunaan laporan kepemilikan efek bulanan yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi di sini MSCI bilang sedang mencari masukan dari para pelaku pasar. Jadi kalau misalnya lihat di sini dengan mengambil data yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai data tambahan untuk memperkirakan jumlah saham beredar bebas atau free float untuk saham di Indonesia. Jadi kalau selama ini mereka hanya melihat bahwa yang di masyarakat sekian, tapi mereka mau sekarang lebih detail. Jadi kalau data di KSEI, kalau my friends lihat tuh ada data korporasinya berapa, data yang scriptnya berapa, scriptlessnya berapa, terus yang others-nya berapa, itu akhirnya mau dimasukkan dalam hitungannya mereka. Rencananya berdasarkan informasi yang tersirkulasi kemarin itu, jajak pendapat untuk selected ya, ini nggak semuanya dapat permintaan survei ini diestimasikan ditunggu sampai bulan akhir Desember ini dan nanti keputusannya di Januari 2026. Nah, sedangkan kapan implementasinya? Implementasinya akan dilakukan atau diberlakukan di Mei 2026. Jadi sebenarnya kalau my friends lihat time frame-nya itu sebenarnya masih cukup lumayan panjang lah ya, beberapa bulan ya. Tapi kenapa kok kemarin turun secara signifikan? Nah, ini ada beberapa point of view yang sangat menarik sih sebenarnya ya. Jadi saya jelasin sedikit dulu, di mana ada dua opsinya ya. Pendekatan pertama berdasarkan data kepemilikan yang diungkapkan oleh perusahaan, ya jadi laporan tahunan, pengajuan resmi dan siaran pers, serta data dari KSEI. Dalam pendekatan ini saham-saham yang tercatat sebagai script atau tidak jelas kepemilikan data KSEI dan dimiliki oleh korporasi atau kategori lainnya akan dianggap bukan free float ya. Terus kalau pendekatan kedua menggunakan data KSEI dengan menganggap hanya saham script dan saham milik korporasi sebagai non-free float. MSCI rencananya akan mulai menggunakan metode ini di tahun 2026 bulan Mei. Jadi imbasnya apa sih my friends dengan adanya potensi perubahan aturan free float ini? Udah jelas kalau my friends tahu di MSCI itu mereka memperhitungkan free float-nya, menghitungkan free float market cap-nya. Jadi kalau ternyata ada beberapa perubahan hal terkait dengan free float ini sudah pasti akan berubah nih komposisi perhitungan free float market cap sekarang dan free float-nya gitu ya. Dan ini pasti akan berimbas ke outflow ya. Karena free float tadi hitungannya misalnya, ini ternyata mencukupi nih 20%. Ternyata ini nggak 20%. Ini cuma 18% atau mungkin 15%. Otomatis itu pasti akan memicu outflow yang cukup besar ya. Jadi ini sebenarnya kalau ditanya secara general bagus apa enggak, sebenarnya nggak bagus. Tapi hal yang menarik dari keadaan ini adalah seharusnya semua saham-saham di Indonesia, including blue chips-nya juga mengalami penurunan kemarin. Ya, tapi kalau my friends lihat, kemarin yang turun hanya saham-saham yang terkorelasi dengan konglomerasi aja. Jadi kalau misalnya my friends lihat kemarin ini di top laggards-nya, yang besar-besar penurunannya kayak DSSA, BRPT, Aman Mineral, Brand, Cuan gitu ya. Blue chips-nya di sini yang masuk top 10-nya cuma Bank Mandiri doang. Tapi banyak banget blue chips yang kayak BCA, Telkom, United Tractors itu masih mengalami kenaikan. BRI juga masih ditutup hijau. Harusnya berita ini tuh impact-nya kalau kita ngomong logika sederhana, semuanya kena imbas. Karena pengurangan free float market cap dan semua perhitungan yang terkait dengan free float seperti BCA itu harusnya akan kena secara signifikan ya my friends. Tapi kemarin itu tidak, hanya saham-saham konglomerasi. Jadi ini salah satu poin menarik nih yang kita perhatikan kemarin. Kok hanya saham konglomerasi aja, tapi yang saham blue chipsnya tidak terkena imbas. Yang kedua yang cukup menarik di sini adalah
Informasi yang tadi saya sampaikan itu bersifat, kita dapat informasinya itu disirkulasi via seperti kayak WhatsApp, bukan, eee, email resmi atau resmi dari si MSCI-nya. Jadi kita hanya membahas segala sesuatu yang memang benar-benar resmi dari institusinya ya my friends ya. Jadi kemarin kita langsung coba cek di index announcement-nya MSCI ini, bahkan nih saya coba refresh sekarang nih ya secara live ya biar my friends juga bisa, cek, tidak ada informasi tadi yang dibahas ya. Jadi kalau misalnya kalau my friends coba cek ya beberapa waktu yang lalu, berapa bulan yang lalu atau mungkin hampir dengan, tahun lalu gitu ya, perubahan mekanisme perhitungan, oh ini grupnya Pak Priyogo di-exclude, oh ini bisa dimasukkan, itu langsung dikasih informasi di sini, di index announcement-nya. Jadi harusnya berita sebesar kemarin itu harusnya ada di sini my friends. Jadi ini belum muncul. Jadi kita beranggapan bahwa itu kemarin itu memang masih bersifatnya itu survei tertutup ya. Jadi memang nggak buat umum. Cuma nggak tahu kenapa bisa nyebar kemana-mana my friends. Tapi yang jelas di sini kalau misalnya my friends lihat dari sisi MSCI-nya belum ada pengumuman resmi terkait dengan timetable, dengan aturan, dengan hal yang lainnya. Oh bisa aja Pak itu memang survei tertutup. Ya memang bisa jadi survei tertutup ya. Tapi baik lagi, ini masih sangat-sangat dinamis sekali my friends. Dan tadi seperti yang kita bilang, harusnya kalau misalnya ini diimplementasikan, nggak hanya terkena di saham-saham konglomerasi aja, tapi saham-saham blue chips yang lain, yang market cap-nya besar, yang free float-nya juga tergolong besar, juga pasti kena imbasnya. Jadi nggak bisa tebang pilih seharusnya kemarin. Nah, kalau melihat dari keadaan ini, ya my friends ya, ada baiknya kita tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya mendengar ini, oh langsung nih misalnya langsung jual atau mungkin kemarin my friends juga, harusnya saya, cut loss aja gitu kemarin. Ada baiknya tidak terlalu tergesa-gesa, karena kalau melihat dari pola yang ada dengan keadaan saat ini, sebenarnya informasi ini masih sangat dinamis sekali my friends. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, loh berarti saham konglomerasi seperti contoh brand nggak mungkin masuk dong di bulan November ini. Ini kita nggak bisa bilang bisa atau tidak ya. Tapi mungkin dengan adanya berita ini, kita bisa bilang bahwa mungkin probabilitasnya mengecil. Tapi, my friends harus ingat bahwa berita seperti ini sebenarnya di saham-saham konglomerasi ini udah berkali-kali terjadi ya. Ini bukan suatu hal yang baru ya. Dan cepat atau lambat seharusnya bisa segera diselesaikan lah ibaratnya, bukan suatu hal yang harus berlarut-larut gitu my friends. Jadi kalau ngelihat dari keadaan ini, terus juga kalau kita perhatikan, kalau my friends lihat di sini, nah ini dari tampilan ini, kemarin IHSG-nya itu drop signifikan, lebih dari 4%, ini sebenarnya lebih dari 4% ya kemarin ya, hampir 4% atau lebih dari 4%, itu pas di sesi pertama terjadi rebound yang cukup kuat, setelah pembukaan pasar di sesi kedua, beberapa menit ya, selang dari itu, seharusnya kita bisa melihat, yang terburuk kemarin itu harusnya mulai meredah nih sekarang. Karena kalau enggak, kemarin itu ya udah ARB nggak ada perlawanan sama sekali ya. Jadi seharusnya kalau melihat dari keadaan kemarin, kita harusnya nih, my friend, harusnya ya logika sederhananya, kita bisa bernafas dulu nih hari ini. Karena, skala yang sangat masif sekali dari sisi nilai transaksi, dari sisi volume itu sudah terjadi di pertengahan, bukan, menjelang akhir di sesi 1. Jadi ekspektasinya hari ini semoga bisa rebound dulu dan kalau ngelihat dari perlawanan kemarin semoga rebound-nya bisa cukup kuat ya kalau nggak dari keadaan kemarin. Jadi nggak perlu panik my friends, tenang aja. Itu, dari berita dari MSCI. Jadi sekali lagi ini masih sangat dinamis sekali dan kita masih menunggu informasi yang resmi dari MSCI-nya.